Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali dalam renungan singkat yang akan memberikan kita kekuatan. Tanpa kita menyadari, kita sudah memasuki di minggu pertama di bulan Juli ini, dan kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, nafas kehidupan, berarti kita masih ada kesempatan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru, bahkan setiap hari selalu baru. Salam sehat selalu, dan hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan memberikan kita kekuatan. Saya akan bacakan di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat yang 10. Firman Tuhan berkata, "Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan tema yang sangat baik, yaitu tanda sebagai anak Allah. Apakah ciri-ciri orang yang memiliki tanda sebagai anak Allah? Yang pertama yaitu hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kebenaran itu adalah kerinduan Tuhan. Dan tentunya kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Dan yang pasti bukan kebenaran kita sendiri, yaitu kebenaran menurut kehendak Tuhan. Dan untuk belajar hidup benar, setiap orang itu perlu dilatih, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak langsung dia bisa hidup benar. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan karena mereka memiliki respon yang baik. Jadi untuk memiliki hidup yang benar, kita perlu belajar dan memiliki respon yang baik, sehingga kita akan memiliki ciri, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hidup di dalam kebenaran saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah." Jika kita renungkan ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka yang lahir dari Allah, lahir dari Kristus, mereka akan hidup di dalam kebenaran. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Ya, seperti Kristus dia adalah benar dalam seluruh kehidupan selama dia di bumi. Dia menjalani hari-hari dengan hikmat Allah. Dia terus hidup dengan kuasa Tuhan. Dia terus menjalani dengan kebenaran. Dan firman Tuhan kata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Di sini ada dua kubu, saya katakan ya Bapak Saudara, yaitu anak Allah dan anak iblis. Anak Allah hidup dalam kebenaran, anak iblis hidup di dalam ketidakbenaran. Karena memang iblis dari mulanya dia selalu dan tetap berbuat dosa. Oleh sebab itu Yesus dia turun ke dunia untuk menyatakan, untuk mengalahkan segala perbuatan-perbuatan iblis dan membinasakannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memberikan teladan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan memang kebenaran kadang harus dipaksakan. Kita pada dasarnya manusia memiliki tabiat yang memberontak, manusia yang memiliki tabiat bersungut-sungut dan melawan kebenaran Tuhan, dan hidup ingin menurut kebenarannya sendiri. Jadi ini satu perjuangan dalam hidup kita orang-orang percaya. Tidak mudah memang, tapi Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Hidup benar memang tidak mudah, apalagi di tengah-tengah zaman yang saat ini semakin tidak menentu, zaman semakin sukar, manusia hidupnya kepingin nyaman, mereka tidak ingin mengalami susah, mereka tidak ingin mengalami kepayahan, dan mereka hidup menuruti keinginan mereka sendiri, dan itu seringkali yang menjadikan manusia gagal untuk hidup di dalam kebenaran karena menuruti keinginannya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ingin mendapat tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, mari kita terus berjuang untuk hidup di dalam
Jika kita mengalami kegagalan, bangkitlah. Jika kita pernah mengalami kejatuhan, bangkitlah. Dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan yang membenarkan kita. Sehingga walaupun Daud, raja yang dipilih dan dipakai Tuhan luar biasa, mengalami kegagalan, dia juga kembali datang kepada Tuhan. Dia juga merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan kembali angkat dia. Jadi di sini juga butuh respon yang baik dari hati kita kepada Tuhan untuk kita bisa dipulihkan dan kita kembali ditempatkan dalam posisi di mana yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa hidup benar menurut akal manusia kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, respon hati kita yang baik, respon hati kita yang sungguh-sungguh ingin hidup benar dan berjuang, Tuhan pasti ada di pihak kita dan Dia akan menjadikan kita umat pemenang. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, bahkan Dia sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Tinggal kita mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa tidak berbuat dosa lagi? Karena di dalam diri kita ada benih ilahi, yaitu benih yang terus berkembang, benih yang terus bertumbuh untuk kita melawan ketidakbenaran. Jika ketika hati kita memberontak, maka akan terjadi pergumulan dalam hidup kita. Ya, dan kita rindu kita menjadi umat pemenang. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan untuk tetap berjuang melakukan kebenaran apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, di dalam kita orang-orang yang percaya. Ya, jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin besok kita akan dihadapkan oleh ujian, tantangan, cobaan. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Setiap hari kita dihadapkan oleh cobaan, tantangan, baik melalui pikiran, melalui mata kita, pendengaran kita, bahkan mulut kita. Mari kita minta Tuhan selalu menyertai kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan menghadapi segala tantangan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, firman itu hidup di dalam hidup kita, maka firman itulah yang akan menguatkan kita. Amin. Jadi poin pertama, untuk kita memiliki tanda sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini karena kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita tinggal belajar taat. Kita akan melihat poin yang kedua. Apakah ciri orang-orang yang memiliki tanda sebagai anak-anak Allah? Yaitu hidup di dalam kasih Kristus. 1 Yohanes 3:11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dengan segala apa yang ada padamu. Dan hukum yang utama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di bawahnya itu baru hukum kitab para nabi. Jadi untuk memiliki tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita wajib hidup dalam kasih Kristus. Ya. Ayat 12 katakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita tahu kisah tentang Kain dan Habil, di mana Kain memiliki rasa iri kepada Habil ketika persembahan Habil adiknya itu diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi hati-hati juga, perasaan iri itu bisa membunuh. Dalam hidup ini ya seringkali kita bisa memiliki rasa iri. Iri orang itu bisa sukses, orang itu bisa memiliki rumah, bisa membangun rumah dengan baik, bisa melakukan ini dan itu, dan pelayanannya luar biasa. Dulu padahal dia mengalami kegagalan, tapi sekarang dia bisa bangkit, dia dipakai Tuhan luar biasa. Orang bisa iri, Bapak Ibu Saudara. Atau tetanggaku bisa ini dan itu. Hati-hati dengan rasa iri ini, karena perasaan iri ini ya bisa membunuh hidup kita.
tanpa disadari di hari-hari ini banyak mereka yang binasa secara iman karena mereka memiliki rasa iri. Seperti Kain, dia membunuh Habel hanya karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan benci sama si Kain, tetapi di sini kita bisa belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Kain itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, hidup di dalam kasih Kristus itu adalah kewajiban, dan kasih itu perlu kita praktekkan. Khotbah mungkin mudah, menyampaikan pengajaran itu mungkin mudah, tetapi untuk mempraktekkan kita semuanya membutuhkan kekuatan, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Jadi jangan berpikir ketika kita melakukan firman Tuhan, kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan kasih Tuhan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab teladan kita Yesus Kristus, dia memberikan contoh bagi kita. Ketika dia harus melakukan penyaliban, ketika dia harus disangkal, ketika dia harus menerima segala hal-hal yang tidak enak dari manusia, dia karena memiliki kasih yang besar, dia harus mati di atas kayu salib. Itu karena dia melihat begitu dia mengasihi dunia ini, mengasihi umat manusia, sehingga apa yang dia lakukan itu dengan dasar kasih, bukan untuk kepentingan Yesus sendiri, tapi untuk keselamatan seluruh umat manusia. Jadi bagi orang-orang percaya, memiliki kasih Kristus itu adalah kewajiban, dan itu tidak bisa ditawar lagi, karena seluruh alam kehidupan ini itu ada karena kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, jika kita ingin memiliki tanda sebagai anak-anak Allah, mari kita miliki kasih itu. Kita bisa mengampuni dan mudah mengampuni, karena masih banyak orang-orang yang tidak mudah untuk bisa memberikan pengampunan. Firman Tuhan berkata, jika engkau tidak bisa mengampuni saudaramu, maka Tuhan pun juga tidak akan mengampuni kita. Mari kita belajar untuk memiliki kasih kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, karena kita pun juga pasti pernah bersalah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi poin yang kedua ini, hidup di dalam kasih itu adalah wajib, karena Kristus sudah memberikan teladan. Dan kita belajar juga dari Kain, ya, di mana Kain dia hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, sehingga dia memiliki tanda sebagai anak-anak iblis. Jadi orang-orang yang hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam ketidakbenaran, itu adalah tanda bahwa dia adalah anak-anak iblis. Ayat 13, 1 Yohanes 3 ayat 13 katakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi ketika kita ada di muka bumi ini, dunia ini, jangan heran jika dunia membenci kita, karena dari awal dunia memang sudah membenci pengikut Allah, pengikut Kristus, karena kita memang bukan berasal dari dunia. Jadi jika kita ada di dunia ini, kita masih mengalami banyak pasti tekanan, persoalan, tantangan, ujian. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu Saudaraku, berusahalah untuk tetap melekat kepada Tuhan. Dia adalah kebenaran. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Luar biasa ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, di mana Kristus menunjukkan bukti keteladanan bagi kita ketika dia hidup di dalam kebenaran. Karena dia juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita jalani hari-hari ini dengan seluruh perjuangan, dengan kekuatan kita. Karena kita tinggal di zaman akhir, mari kita terus bergairah untuk hidup di dalam kebenaran.
Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan di ayat yang ke-17 dan juga ke-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mari kita akan juga belajar memiliki kemurahan. Ya, ketika kita memiliki sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang yang membutuhkan, mari kita belajar untuk memberi. Ya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melakukan kasih Tuhan tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Bahkan tidak hanya itu saja, dalam kebenaran. Jadi kita melakukan ya kasih dengan perbuatan, dengan tujuan yang mulia, bukan untuk mencari keuntungan. Kita melakukan kebaikan bukan untuk mencari ketenaran, tetapi dalam kebenaran, yaitu dengan ketulusan dan kemurnian kita melakukan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari dalam hidup kita, jika kita ingin memiliki tanda sebagai anak-anak Allah yang hidup, mari kita memiliki kasih Kristus, yaitu kasih yang mengatasi segala-galanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tahu di dalam kehidupan ini banyak orang yang masih membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita rindu kita semua dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah zaman yang sukar ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita akan menerima tanda bahwa orang-orang yang melihat kehidupan kita, mereka akan melihat Allah yang hidup yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bila menjadi kekuatan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih hari ini Hamba-Mu menyerahkan seluruh umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan iman, pengharapan dan kasih, sehingga hidup mereka Tuhan pakai secara luar biasa, dan mereka memiliki tanda sebagai milik Kristus, sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang melakukan kebenaran dalam hidup mereka dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan sumber kekuatan, pertolongan, dan perlindungan kami. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi